Nah, menurut Petrus Josephus Zoetmulder, ketika itu Raden Wijaya begitu semakin menanjak setelah Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu tokoh Nusantara yang melegenda kisah hidupnya sampai kematiannya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai akhir. Kisah hidup Gajah Mada. Gajah Mada terkenal juga dengan nama lain Jirnodara, dan ia lahir pada tahun 1280 dan wafat pada tahun 1364. Ia adalah seorang panglima perang dan Mahapahit yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanegara yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi patih pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dan karirnya berlanjut sampai masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit pada puncak kejayaannya. Ayahnya Gajah Mada ini mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon ini tidak mungkin hanya orang biasa. Bahkan sangat mungkin ia adalah anak dari salah satu selir Kertanegara. Karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebutkan secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pendakan. Menurutnya, sangat mungkin jika Gajah Pagon ini selamat dan kemudian menikah dengan putri kepala desa tersebut dan akhirnya memiliki anak yaitu Gajah Mada yang mengabdi kepada Majapahit. Gajah Mada ini kemungkinan memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada adalah cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Tidak ada info dalam sumber sejarah yang tersedia pada awal kehidupan Gajah Mada, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi kepala pasukan Bayangkara pada masa Prabu Jayanagara. Terdapat sumber yang menyatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak ia menjabat sebagai patih. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti. Rakuti sendiri adalah seorang Dharma Putra, pegawai istana yang diistimewakan sejak zaman Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Nagara Kertagama karya Empu Prapanca disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih Daha atau Kediri. Pengangkatan ini kemudian masuk ke strata sosial elitis istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada juga digambarkan sebagai seorang yang mengesankan, berbicara tajam dan tegas, jujur dan tulus, ikhlas, serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan patih Amangkubumi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanagara dan menunjuk patih Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha pun tidak langsung menyetujuinya, tapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu kepada Majapahit dengan menaklukkan Ketak dan Sadeng yang pada saat itu sedang memberontak. Tribuana Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit.
Bahkan setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331, Tribuana Tunggadewi tetap menjadi Maharani dari Kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi secara resmi, menggantikan Arya Tadah yang sudah sepuh. Ketika pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia tidak akan melakukan Amukti Palapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Nah, menurut Petrus Josephus Zoetmulder, memaknai Amukti Palapa sebagai menikmati suatu keadaan di mana segalanya bisa diambil, atau secara sederhana menikmati kesenangan. Dan menurut Slamet Muljana bermakna menikmati istirahat. Nah, Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan para petinggi kerajaan seperti Rak Kembar, Rak Banyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng yang merespon negatif. Tindakan mereka ini menimbulkan amarah Gajah Mada karena ia ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan pergi menghadap Batara Kahuripan, yaitu Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena mendapatkan rintangan dari Kembar, walaupun Arya Tadah membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dengan segala kesulitan pada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet Muljana, Arya Tadah juga ikut mentertawakan program politik Gajah Mada itu. Karena pada hakikatnya, Arya Tadah juga tidak rela melihat Gajah Mada yang diangkat menjadi Patih Amangkubumi menggantikan posisinya. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena Kembar mendahuluinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan Kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng dan membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng pun tercatat atas nama Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada menjadi Angabehi, Kembar diangkat menjadi Bekal Araraman. Gajah Mada ini melakukan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politiknya yaitu menaklukkan wilayah di luar kerajaan Majapahit. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada mulai melakukan kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut. Pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur. Terdapat dua wilayah yang terbebas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Raden Wijaya yang merupakan pendiri Kerajaan Majapahit, juga sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit. Nah, berlanjut ke terjadinya Perang Bubat. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat terjadi pada tahun 1357. Bermula pada saat Prabu Hayam Wuruk melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi, Putri Sunda, sebagai permaisurinya. Lamaran Prabu Hayam Wuruk ini diterima Kerajaan Sunda dan rombongan Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melaksanakan pernikahan agung tersebut. Nah, namun Gajah Mada yang menginginkan Kerajaan Sunda ini takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai upeti. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara Kerajaan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat menginapnya rombongan Sunda. Dyah Pitaloka pun akhirnya bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal
itu tidak boleh dilakukan. Dalam negara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan Dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Gajah Mada diangkat kembali menjadi patih, hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Raja Majapahit Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan di Blitar dikejutkan dengan berita Gajah Mada yang sakit. Lalu, dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Namun, meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir hayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia yang bernama Agus Arismunandar dalam bukunya menulis ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan tentang akhir hayat Gajah Mada. Yang pertama, menurut Kakawin Nagara Kertagama mengisahkan akhir hayat Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1364 Masehi. Yang kedua, menurut Kidung Sunda menyebutkan Gajah Mada tidak meninggal. Kidung Sunda ini menjelaskan Gajah Mada moksa atau menghilang bersatu dengan alam dalam pakaian kebesarannya bak Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman kepatihan dan kembali ke kayangan. Namun, Agus Arismunandar menyatakan bahwa akhir hidup Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia merasa malu karena pecahnya tragedi Bubat. Nah, itulah kisah hidup hingga kematian Gajah Mada yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!